Halo, selamat datang di podcast Komik Indo. Untuk episode kali ini, terutama segmen pertama, gue saranin lu buat pakai earphone dan headphone ya, biar pengalaman mendengarkannya jadi lebih baik. Episode ini akan membawakan komik Tomorrow I'm Going to End My Life, karya Katrina Ramafika. Tomorrow, I'm going to end my life. I had it all planned well. I've researched the most unpainful way to go. I've written the letter. It's not very responsible, but I've boarded my cat to my trusted pet shelter. They will take care of her after I'm gone. What's left is to say goodbye. Hello? Hey. Hey, bro! Oh my god, it's been so long. What's up? Nothing much. How's your family? They are all good. Here, my daughter wants to speak to you. Uncle! Hey! How come you never come here anymore? Yeah, What sorry. happened to my recital? But I'll have another performance in 2 months. You have to come, alright? I'll make time. Yay! Hey, it's your bro again. How about you come to dinner tomorrow? I can't tomorrow. There you go again. Well, sometime this week then. Okay, See you then. bye. Hello. It's been a while. Let's meet again. We should go together. You remember our promise back then? Let's do it. Yeah, I'll make time. 37th. That's almost all. And the last one. Mother. Hello? Mother? Kayak mungkin lu rada bingung kali ya, kok tiba-tiba podcastnya jadi begini. Ini podcast Komik Indo bukan sih? Ya ini tenang aja, ini bener kok podcast Komik Indo. Cuma di episode Komik Indo terakhir di season 2 tahun 2023, gua mau coba bawain 2 konsep yang rada beda gitu. Ya, yang pertama yang di awal tadi itu adalah cuplikan dari audio drama komik Tomorrow I'm Going to End My Life. Ya, simpelnya gue mau coba ngadaptasi komik Tomorrow I'm Going to End My Life jadi konten yang bisa dinikmatin secara audio gitu. Ya, nggak tahu sih ini works atau enggak, but ya I hope it works. Dan yang kedua, ada sesuatu hal lagi yang beda di episode kali ini. Dan ini gue bikin karena ada request dari teman gue, teman kita juga. Dia bilang, mau dong ngebahas proses kreatif komikus di balik karya yang dia bikin. Ya, dia bilang sih lumayan buat yang lagi bikin atau yang baru mau berkarya, siapa tahu jadi terinspirasi atau bisa ngadaptasi cara si komikus untuk ngebikin karyanya gitu. Ya, intinya ngintip dapur produksi lah. Ya, karena itu setelah setahun lebih lamanya gue rekaman sendiri ya, Forever Alone, sekarang gue ditemenin sama seseorang yang spesial, yang tidak lain dan tidak bukan adalah kreator dari komik Tomorrow I'm Going to End My Life, yaitu Kak Katrina Ramafika atau yang biasa dikenal sebagai Gambar Nana. Yeay! Halo. Halo Kak Nana, apa kabar? Baik. Terima kasih sudah diajak. Wah, saya yang terima kasih sekali Kak Nana. Senang banget akhirnya bisa ngobrol lagi sama Kak Nana setelah sekian lama ya. Oh ya, mungkin sebelum dimulai aku
izin sedikit bacain profil Kanana dulu ya. Oke, siap. Oke, jadi Katrina Rahmavika atau Kanana ini adalah seorang komikus yang dikenal suka ngebawain komik yang angkat isu budaya, sosial, dan juga pendidikan. Kanana ini lulusan dari kampus ITB tahun 2015 dan sempat juga kerja sebagai graphic designer di Tekken Asia sebelum akhirnya menetapkan diri jadi komikus di tahun 2016. Karya-karyanya juga udah banyak ya, mulai dari komik-komik pendek yang bisa lu baca di sosmednya Kanana. Terus juga ada beberapa yang udah diterbitin di penerbit mayor kayak Merah Putih Emas Anak Bawang atau Gastronomel. Dan ada juga beberapa komik Kanana yang sempat kolaborasi dengan komikus lain ya. Kayak komik Tahta bareng Kelo dan A Space for the Unborn Broken Memories yang bareng Yuda ya. Itu juga merupakan spin-off dari game A Space for the Unborn yang sempat booming juga ya waktu rilis di Steam dulu. Oh iya, ya. Kemarin juga masuk Game Award ya. Iya benar-benar. Dan komik pendek terakhir yang baru dirilis Kanana ini yang mau kita kulik kali ini juga berjudul Tomorrow I'm Going to End My Life. Ya kira-kira kayak gitulah ya profil Kanana. Semoga tidak salah ya. Benar-benar kok, benar. Ada yang mau ditambahin nggak? Nggak apa-apa sih, udah oke sebenarnya. Ya pokoknya kalau lu mau tahu lebih lengkapnya tentang Kanana, ya bisa kepoin aja ke sosmednya Kanana atau googling aja deh. Udah ada Wikipedia-nya, ntar lu baca sendiri ya. Thank you sama yang bikin Wikipedia-nya. Asik. Oke, soal episode kali ini gue bakal berusaha ngorek lebih banyak informasi tentang komik terakhirnya Kanana ini. Ngomong-ngomong, congratulations dulu Kanana akhirnya bisa kembali bikin karya pribadi ya setelah sekian lama gitu. Terima kasih banyak. Ya. Dan dengar-dengar juga penjualannya lumayan ya. Aku lihat di Tokped udah 100 lebih, belum juga yang di Google Doc sama yang Indomaret juga katanya kemarin sold out ya? Iya, sold out dan katanya lumayan cepet sih sold outnya. Kayak memang terima kasih juga sih ke eventnya Komifuro yang emang kayaknya bisa emang jadi balik modal bahkan untung gitu komikus-komikus indie kalau di Komifuro ya. Tergantung juga sih sama komiknya, cuma sejauh ini banyak juga yang kayak gitu. Iya, dan nanti Januari juga mau buka open order batch kedua. Jadi buat yang kemarin gak dapet gitu di Komifuro atau ketinggalan batch pertama, online order batch pertama nanti bisa dipantau di sosmed tentang informasi tentang pemesanan online-nya. Oke, berarti ya lu yang belum sempat dapat bisa nanti nunggu Januari aja lah kayak. Betul. Nah mungkin Kak, mungkin aku pengen langsung nanya aja nih terkait komiknya. Boleh. Mungkin pertama pengen nanya premis asli dari komik ini tuh sebenarnya apa sih Kak? Aku nanya ini soalnya premis asli itu menurutku cuma komiku sendiri yang tahu gitu. Ya orang bisa ngira-ngira sih, tapi kan belum tentu bener ya. Jadi sebenarnya dulu aku sempat kepikiran mau bikin cerita kayak gini, tapi aku juga lupa waktu itu emosi atau pengalaman apa yang membuat aku pengen bikin ini. Sekitar 2017-an. Nah tapi waktu itu bikinnya adalah apa ya? Jadi orang ini mau kill themselves lah ya, mau suicide. Mirip-mirip sih. Jadi dia mengontak. Kalau itu bukan mengontak orang-orang terdekat, tapi waktu itu karena dia tahu besok dia bakal end his life, dia memutuskan hari itu dia akan menyapa orang-orang yang selama ini gak dia sapa gitu. Jadi misalnya kayak dia selalu lewat nih, terus ada tukang apa, misalnya tukang bunga lah, atau misalnya ada tukang makanan apa, dia biasanya lewat doang, tapi hari itu dia memutuskan kayak, oh gue mau nyapa mereka, kan gue gak bakal ketemu lagi sama mereka gitu. Misalnya sapam yang kita ketemu tiap hari, tapi gitu-gitu. Nah terus dari situ dia kayak belajar lah tentang hidup, terus jadi mengurungkan niat dia gitu. Tadinya premis utamanya kayak gitu. Itu bukan premis juga ya, itu sinopsis. Iya. Sinopsis tadinya kayak gitu. Karena kenapa ya? Itu kan udah berlalu sekitar berapa tahun lalu ya? 2017, 6 tahun lalu ya. 6 tahun lalu, terus jujur gue sendiri udah mengalami juga kayak suicidal thoughts gitu. Terus jadi gue kayak, oh ternyata kalau orang mau end their life itu perasaannya tuh bukan seperti itu, gimana ya? Kayak agak-agak miris juga sih, cuma gue merasa kayak lebih memahami kalau orang mau end their life tuh gimana perasaannya, dan akhirnya yang inilah yang gue bikin gitu. Karena mungkin ada juga sih orang yang kayak gitu, tapi kayak lebih ke kadang tuh yang bikin kita mengurungkannya tuh dan kita berniat tuh bukannya kayak sesuatu yang apa ya. Kalau di cerita yang sekarang kan jadinya lebih ke
ada sesuatu yang trauma masa lalu yang udah dipupuk gitu kan. Dan ketika itu akhirnya diselesaikan, kayak dengan hal sekecil itu pun ternyata udah bisa gitu untuk mengurungkan niat kita. Jadi kalau di cerita sebelumnya kan kayak dia tersesat dalam hidup gitu, terus dia belajar dari orang lain. Mungkin ada juga yang kayak gitu, tapi dari pengalaman gue sendiri ternyata bukan itu gitu, maksudnya yang bisa bikin kita mengurungkan niat gitu. Karena alasan orang mau suicide tuh kayak lebih ke ada sesuatu yang dia udah tahan dari lama gitu. Kalau aku merasanya seperti itu sih. Jadi premis utamanya sebenarnya apa ya, kayak ya intinya ada seseorang dia udah bersiap-siap untuk mengakhiri hidupnya, tapi di akhir ketika dia ngontek satu persatu orang-orang yang dia kenal, dan terakhir ibunya sendiri, itu dia mendapatkan kata maaf yang selama ini dia nantikan. Dan meskipun itu membuat dia malah sebenarnya membuat dia malah sebel gitu ya, maksudnya malah marah gitu karena dia udah begitu siap untuk mengakhiri hidupnya, tapi malah kata maaf itu datang di saat-saat seperti ini. Akhirnya dia happy end sih sebenarnya, akhirnya dia nggak jadi, dia memutuskan untuk go on gitu. Seperti itu kira-kira premis utamanya. Berarti sebenarnya ada dua proses ya, maksudnya dari proses premis yang dari 2017 terus akhirnya berevolusi ke premis yang sekarang gitu. Iya betul. Aku sebenarnya sering kayak gitu, jadi kayak punya ide cerita nih, terus kayak di sketsa-sketsa atau dicatat gitu ya, terus kayak pas direvisit dalam waktu dekat kayak kayaknya nggak begitu, udah nggak dapat gitu feel-nya. Terus bertahun-tahun kemudian mungkin ngelihat lagi kayak kayaknya baru relate sekarang nih gitu, baru dapat lagi feel-nya sekarang gitu, begitu. Kalau gitu boleh diceritain nggak awal mula kenapa bisa dapat premis ini? Maksudnya kan yang di 2017 tuh mungkin boleh dibilang belum dapat experience lah. Terus kan tiba-tiba kepikiran akan hal ini gitu. Yang pertama tuh ngelihat fenomena di masyarakat atau gimana gitu, mungkin boleh. Nah itu aku sebenarnya lupa sih kenapa yang 2017 bisa kepikiran buat bikin itu. Nggak tahu apa karena kayaknya aku tahu kayaknya karena aku pernah baca satu cerpen buatan teman aku. Waktu itu kita bikin kayak antologi cerpen gitu, terus salah satunya adalah itu tentang teman aku bikin tentang suicide gitu, suicidal thoughts gitu. Aku lupa juga itu akhirnya gimana, cuma itu kayaknya yang membuat aku memikirkan untuk bikin cerita dengan tema itu gitu, maksudnya suicide gitu. Kayaknya itu sih awal-awalnya ya, tapi aku kayak mencoba take my own take gitu kayak tentang tema ini gitu. Dan atau mungkin 2017 aku masih sangat percaya diri. Masih sangat kayak apa ya itu kan menurut aku nggak tahu ya kalau yang dengerin ini gimana impresinya, cuma menurut aku yang pertama itu sangat positif gitu loh, bukan positif vibe-nya kan sangat, kesannya kayak sangat kayak menurut aku lumayan poster kayak pesan-pesan poster gitu, kayak ingat gitu loh, kayak ingatlah kehidupan, maksudnya ingatlah di kehidupan ini banyak yang bisa kamu nikmati gitu, kayak bersyukurlah gitu, kayak gitu kan, karena kayak lumayan klise lah ya pesannya menurut aku gitu. Tapi begitu udah ngalamin sendiri kan, menurut aku yang ini lebih personal ya, maksudnya karena udah tahu gitu, ternyata kadang kalau aku pernah baca-baca tuh kadang orang yang mau suicide tuh sebenarnya bukannya mereka mau mati gitu, maksudnya ya, bukannya mereka mau mati, tapi mereka udah nggak mau hidup. Jadi tau gak, rasanya beda gitu kan, kayak it's not like they want to die, tapi kayak hidupnya udah terasa berat aja gitu buat dijalani gitu, dan nggak ada pilihan lain gitu rasanya, nggak ada pause button ya sayangnya hidup kita ini kan gitu. Jadi begitu udah ngalamin itu kayak, dan tahu gitu maksudnya, ternyata trauma itu tuh bukan sesuatu yang kayak mungkin dari dulu gitu, dan kadang mereka terlihat baik-baik saja gitu. Iya sih, ini sejujurnya aku juga sedikit tidak menyangka dengan klimaks di komik ini gitu. Tadinya aku kira ya mungkin kayak yang di 2017 yang Kanana ceritain gitu, kayak apa sih yang diceritain, masalah apa yang dihadapin, atau wonderful of life, atau every life is precious gitu. Itu tapi enggak gitu ternyata. Nah ini kayaknya lebih nyeritain ke support system gak sih? Atau trauma? Mungkin lebih ke trauma sih. Kayak ini sebenarnya komik ini tuh gak ada pesan-pesan maksudnya aku tuh selalu punya kecenderungan dari dulu ingin membuat komik yang konklusinya berisikan kayak solusi atau kayak pesan yang orang bisa
oh iya benar gitu maksudnya, atau belajar hal baru gitu dari situ ya. Jadi kayak aku kadang bahkan dulu tuh aku kayak nggak mau mengupload komik yang isinya curhat doang gitu. Maksudnya kayak aku pengen si curhatan aku ini nih harus ada solusinya nih, biar pas orang baca tuh kayak misalnya dia ngerasain sama tuh dia habis itu tahu harus apa gitu, atau harus mencoba apa gitu kan. Nah ini mungkin beberapa tahun belakangan aku mulai coba mengupload komik-komik yang memang pure curhat doang gitu, maksudnya nggak ada solusinya. Kayak terutama karena pas pandemi aku kayak stres banget sih. Terus aku pernah pas pandemi aku ngupload satu komik yang isinya beneran kayak cuma kenapa orang-orang kelihatan baik-baik saja gitu selama pandemi, tapi ya ada di IG kan ya. Terus aku kayak aku nggak merasa kayak gitu kok bisa sih orang-orang tuh kayak baik-baik aja gitu kan. Dan ternyata kayak banyak juga di komen yang kayak ternyata nggak baik-baik aja gitu loh orang-orang tuh pas pandemi juga. Bukannya berarti aku kayak oh ternyata kalau gue bikin komik ini juga orang-orang suka gitu, bukan kayak gitu sih, tapi kayak oh ternyata bikin komik yang seperti ini tuh ada manfaat lain, yaitu aku bisa menggambarkan sorrow yang orang-orang lain tuh kayak mereka nggak apa ya, mereka merasakan ini sendirian gitu misalnya, tapi ketika aku bikin kayak gitu kayak oh ternyata nggak sendiri gitu. Kayak itulah salah satu manfaatnya seni juga kan, kayak supaya apa sih, kayak menjadi media gitu ya, menjadi media untuk kita ternyata kita merasakan emosi yang sama gitu. Nah si komik ini tuh salah satu contohnya lah gitu. Jadi seperti yang tadi aku bilang, premis awalnya kan kayak cerita komik aku yang lama ya, kayak aku ingin memberikan konklusi yang solutif, konklusi yang kayak memberikan pesan moral gitu-gitu. Tapi di sini tuh emang pure curhat sih. Jadi emang menggambarkan trauma pribadi juga, hubungan aku dengan ibu aku juga gitu. Dan lebih ke pelepasan trauma, karena si kata maaf ini mungkin aku nggak akan dapatkan gitu di kehidupan nyata. Tapi jadi aku kayak apa ya, aku juga nggak bisa menceritakan banget kenapa komiknya seperti itu, karena itu benar ngalir aja. Aku merasa kayak kalau suatu hari dia minta maaf gitu, mungkin reaksi aku bakal kayak gitu. Tapi it won't happen gitu, karena kayak in reality mungkin orang tua yang mau minta maaf ke anaknya tentang apa trauma-trauma yang dia berikan kepada anaknya pun mungkin masih jarang banget gitu. Apalagi Asian parents ya. Iya bener. Ya mungkin aku juga tadinya rada kaget kenapa contoh kasusnya yang diangkat itu gitu. Karena bisa dibilang ada beberapa kasus yang lebih general kan, yang mungkin bisa lebih banyak relate ke orang. Cuma aku ngerasa pun pas abis baca, mungkin yang relate tidak akan sebanyak kalau bikin seperti yang di 2017 ya. Tapi saat orang yang beneran relate dengan hal itu mungkin akan mendapatkan sesuatu yang lebih dalam sih, aku berpikirannya kayak gitu sih Kak. Ya mungkin ya kayak banyak kan sebenarnya tuh gitu, kayak karena hostile parenting yang akhirnya membawa trauma ke kita sampai sekarang gitu. Jadi itu sih mungkin ya kalau orang-orang bisa relate ke si masalah itu gitu. Oke, berarti alasan mengangkat isu ini mungkin lebih karena ke pengalaman pribadi dan relatable juga ya kali ya? Lebih ke pengen curhat. Ya, pertama pengen curhat, jadi beneran kayak curhat pribadi. Yang kedua nggak bisa dipungkiri, aku merasa kayak judulnya juga ya, kayak kenapa judulnya kayak sangat deskriptif tentang isunya. Aku merasa itu bisa mengalihkan perhatian orang gitu, maksudnya kayak apa nih bukunya, tentang apa nih gitu. Apalagi sekarang kan isu suicide thoughts dan mental health juga lagi tinggi kan, kayak lagi banyak diomongin. Jadi ini juga salah satu isu masih tabu lah ya di Indonesia buat diangkat jadi karya gitu. Padahal realitanya kayak sangat, it's not that little gitu, maksudnya orang-orang yang merasakan ini tuh nggak sesedikit itu gitu. Oke, karena tadi sempat ngomongin soal judul, jadi aku penasaran juga sama judulnya. Ini kan judul komik Kanana ini, beberapa komik ada yang judulnya terkesan panjang gitu ya, kayak yang sempat viral dulu tuh kayak yang Aku Bertemu Diriku Saat Berusia 10 tahun ya. Terus juga ada yang A Boy with Box on His Head gitu. Dan termasuk juga yang ini, yang Tomorrow I'm Going to End My Life. Nah ini kalau boleh tahu keputusan ngambil judul-judul ini tuh kenapa ya? Terutama yang judul yang baru keluar ini. Kan sebenarnya kalau mau dipendekin bisa ya, mungkin kayak nulis suicide aja gitu atau goodbye doang gitu kan sebenarnya bisa ya. Mungkin gimana Kak? Oh benar juga ya. Baru sadar. Kayaknya kenapa ya? Kalau ini pilihan yang unconscious sih, karena setelah aku pikir-pikir, komik aku yang panjang judulnya pendek, komik aku yang pendek judulnya panjang. Iya, jadi mungkin kayak apa ya, karena premisnya singkat, mungkin aku kayak pengen mencoba menaruh premisnya di komik, jadi orang kayak langsung tertarik gitu kali ya, kayak gitu sih mungkin ya.
Iya. Nah tapi yang tadi juga karena bilang kan sempat ada komik yang panjang judulnya pendek ya. Aku juga soalnya sempat baca juga komik Kanana yang lain yang Iya. Tahta, Gastronomia, Iya. terus Merah Putih Mas. Merah Putih Emas, sama yang kalau yang komik pendek ada yang Grey itu sebenarnya. Ada yang Judulnya mana? pendek kan. Grey yang Oh iya Buddha. Grey. Iya Ya. betul. Nah ini pandangan pribadiku ya. Kalau menurutku tuh judul komik Kanana itu setidaknya aku nangkep ada 2 tipe sih. Yang pertama tuh yang tipe yang lu baca judulnya, lu udah tahu komik ini bakal ngebahas apaan. Iya betul. Dan biasanya kayak gitu judul komik Kanana yang panjang-panjang. Yang satu lagi tuh tipikal yang lu bakal tahu kenapa komik ini berjudulnya ini kalau lu udah baca gitu. Iya. Dan itu kemungkinan biasanya komiknya yang judulnya pendek-pendek gitu. Gitu gak sih Kak? Iya. Bener sih. Tapi aku juga baru sadar ya pattern ini. Mungkin ada kecenderungan karena kayak ya kalau komiknya pendek kayak lu tahu nih what's it about gitu dari judulnya, tapi terus apa yang terjadi gitu, mungkin kayak gitu ya. Kalau sedangkan kalau komik panjang kan orang emang udah baca, iya bener sih, lebih udah baca isinya baru tahu kayak oh makanya judulnya karena seperti ini. bakal invest waktu juga kan ya kalau baca mungkin panjang seperti ya. itu ya. Kalau komik panjang kan dia bakal invest waktu, jadi judulnya nggak usah terlalu menjelaskan gitu. Dan sekarang lagi tren juga kan sebenarnya judul yang menjelaskan banget premisnya gitu. Oh gitu ya? Iya kayak yang isekai gitu kan kayak Oh iya iya yang sih. kayak iya, I turn bener-bener. into a slime and then a princess apa gitu, kayak Iya, banyak iya, banget iya, ya kayak iya. gitu. Tapi nggak tahu ya, itu kalau aku lebih ke unconsciously sih ngasih judulnya kayak yang dirasa cocok aja gitu. Oke. Jadi terus juga aku penasaran nih sama komik ini. Kan komik pendek Kanana biasanya yang aku lihat selalu ngeluarin 2 bahasa. Biasanya kalau di Instagram tuh tengah judul terus bilang kalau mau baca Indonesia kanan, kalau mau baca Inggris kiri gitu. Iya. Nah ini tapi kalau untuk judul yang satu ini kayaknya cuma ngeluarin versi bahasa Inggris aja ya. Cuma ada Inggris doang. Boleh tahu nggak kenapa cuma Inggris doang, nggak ada Indonesianya? Apakah karena memang pembahasannya yang restrict biar nggak semua orang baca atau gimana gitu? Aku nggak tahu sih itu masih valid apa enggak ya. Cuma mungkin pertama emang kayak gitu. Jadi kayak kalau anak meskipun mungkin nggak masuk juga ya, kalau anak kecil sekolah internasional dia tetap bisa baca juga. Iya, cuma kemarin tuh sebenarnya udah coba di bahasa Indonesiain, dan mirisnya adalah kata-kata ibunya di akhir itu kalau dalam bahasa Indonesia jadi biasa aja. Oh, oke. Iya, jadi kayak orang tua Indonesia aja gitu. Kayak wah, ternyata nggak masuk ya. Maksudnya nggak kerasa kayak oh ini tuh sesuatu yang dalam artian kayak kasar gitu. Maksudnya ini kata-kata orang tua yang crude gitu, yang kayak tegas, terlalu tegas sama anaknya gitu. Kayak kalau di Indonesia jadi biasa aja. Jadi aku kayak oke, feel-nya kurang dapet ya. Maksudnya kalau di Indonesia kayaknya biasa kan orang tua tuh ngomong kayak kamu nih bawa masalah terus buat mama gitu ya. Kayak biasa gitu, kayak bisanya bikin masalah aja gitu tuh kayak biasa aja gitu. Ironinya ya, maksudnya mirisnya tuh gitu. Dan kayaknya kalau yang kasar banget orang tua Indonesia adalah yang udah mulai memaki gitu pakai kata kasar kan, misalnya kayak pakai brengsek apa-apa gitu. Tapi aku nggak pengen nuansanya kayak gitu maksudnya. Kayak pas ditranslate kayak ih kok jadi biasa aja ya. Jadi tapi pas bahasa Inggris tuh dapet gitu, karena kayak mungkin kita nggak tahu ya, apakah dari psikologikal kita atau dari pengalaman kita, orang tua dalam bahasa Inggris ada orang tua yang bilang ke anaknya you bring nothing but trouble tuh kayak anjir kasar banget nih gitu. Kalau aku ngerasa kayak gitu. Jadi itu salah satu alasan terkuat sih. Ini sebenarnya aku sedikit nyadar juga akan hal itu sih, tapi bukan, aku baru tahu kalau ternyata yang kurang pas itu di kata-kata ibunya. Aku tuh sempat nyadar bahwa ini kalau pakai bahasa Inggris ada makna yang lain waktu si anaknya ngomong mother ke ibunya. Ini aku nggak tahu sih. Ya kayaknya iya. Itu sebenarnya bener sih, itu salah satu yang dipikiran juga. Karena mother itu general banget kan, jadi gak memperlihatkan latar belakang budayanya gitu. Tambah kalau di Indonesia tuh kita punya gitu loh, kayak kalau dia manggil ibunya mamah tuh dia latar belakang ekonominya seperti apa, latar belakang budayanya seperti apa. Sedangkan kalau dia manggilnya ibu, atau dia manggilnya bunda, atau dia manggilnya umi ada kan yang manggil umi ya? Ya misalnya gitu tuh kayak kelihatan gitu ternyata. Dan kalau di Inggris mother tuh kayak general banget gitu. Dan kalau mom itu juga udah ada latar belakang budayanya gitu kan. Tapi kalau bentuknya mother tuh kayak general banget gitu lah. Kita nggak tahu kayak latar belakang dia kayak gimana gitu. Netral lah ya, nggak Iya, ada lebih netral. Sama
tadi pas kamu ngomong itu kepikiran juga sih. Jadi aku juga udah terlanjur suka sama yang I will make time, terus di akhir dia ganti jadi I will come itu. Jadi kayak kalau di Indonesia aku belum dapat gitu padanannya gimana yang kayak cocok, kayak aku akan menyediakan waktu sama saya aku akan pergi, kayak impactnya di Indonesia nggak sedapat Kayak itu. nggak ada relasinya lah Nggak ya. sedapat itu gitu. Pas bikin komik ini langsung kepikiran dari A sampai Z atau satu-satu dulu, maksudnya kayak dari ide tadi tentang suicide terus baru berkembang dapat apa, habis itu baru misal konfliknya dibikin atau gimana gitu. Ada beberapa komik pendek tuh yang dibikinnya tuh di tengah perasaan emosi yang kuat gitu. Jadi kayak ada emotional burst yang bikin aku pengen nulis itu. Dan makanya kadang beberapa komik itu kalau perasaannya udah lewat, aku nggak bisa lanjutin lagi gitu. Karena aku merasa udah nggak dapet emotional burst waktu itu gitu pas aku bikin. Nah ini mungkin salah satu contohnya. Jadi aku ada ide dari yang 2017 itu. Terus aku mikir kayak aku pengen coba bikin lagi. Terus aku tulis depannya, karena depannya sama, jadi dia udah merencanakan, dia udah mengatur segala hal biar apa, udahlah dia udah siap pergi gitu. Dan, nah tapi kayaknya bagian dia nelpon sampai yang adegan minta maaf itu, kayaknya itu ya emang terjadinya karena emotional burst waktu nulis itu gitu, yang apa sih kayak perasaan waktu itu, emosi waktu itu yang kalau aku trace back lagi mungkin agak susah juga karena kayak itu emang selintas waktu itu ya aja gitu. Makanya biasanya kalau lagi emotional burst-nya itu aku sketsa semuanya, aku tulis, terus nanti pas aku revisit, jadi udah ada lah ya, maksudnya udah ada draft yang bisa aku lihat, terus aku revisit, kalau aku feel okay with this, kayak oh boleh ya gue lanjutin gitu. Kalau misalnya nggak okay, mungkin ada yang aku ubah saat aku udah lebih netral gitu perasaannya, sesuai dengan kayak teknis bercerita gitu yang baik gitu ya, gitu sih. Berarti emang khusus buat komik yang ini ya, mostly dibikin dalam satu saat, terus sisa-sisanya baru ditambahin belakangan Ya, waktu direvisit ya. Sebenarnya mirip yang kayak I met 10 years old myself juga sih. Jadi kayak ada emosi ada namanya emotional burst tuh Indonesianya. Kayak ada luapan emosi yang kayak pengen coba disampaikan saat itu juga gitu. Jadi ada beberapa yang kayak gitu sih. Oke, nah kalau gitu karena tadi ngebikinnya dari awal sampai akhir, ada ini nggak? Ada bagian tersulit yang ditentukan di cerita ini nggak? Maksudnya ya karena emotional burst ya udah semuanya langsung dibikin sekali jadi, atau ada yang beberapa kali sempat diubah, apakah tadinya bukan permintaan maaf atau apa gitu jadi ganti-ganti? Kayaknya sempat ada ini sedikit sih, sempat ada kayak ya revisi biasa sih sebenarnya. Tapi ini jujur satu karya yang nggak sulit-sulit banget karena kayak tadi aku bilang ini kan curhat pribadi ya. Jadi kayak ngalir aja gitu, kayak beda sama mungkin komik-komik yang sifatnya lebih infografis atau informatif gitu. Itu mungkin ada bagian sulitnya pas mencari data kah atau apa gitu. Mungkin kalau ada yang agak membuat ragu itu karena aku pas pertama nulis itu kan luapan emosi banget. Bahkan aku sendiri pun kayak meluap-luap dan aku nangis gak ya? Cuma maksudnya aku sendiri gitu, kayak luapan emosi. Cuma pas mungkin paling sulitnya adalah saat kita bikin komik dengan luapan emosi kayak gini adalah saat kita revisit itu kayak karena emosinya udah gak sama, kita gak tahu nih ini akan bawa impact yang sama gak ya ke si pembacanya gitu. Jadi mungkin akan timbul sedikit keraguan gitu, kayak apakah ini akan memberikan impact yang sama seperti saat dibaca gitu. Tapi nggak tahu, itu mungkin udah instinktif juga sih, kayak kayaknya nggak apa-apa sih, kayaknya bisa. Ini karena kita udah terlalu terbiasa gitu sama ceritanya, jadi udah nggak membuat emosi yang sama seperti waktu pertama kita tulis gitu. Ya aku juga soal yang karena tadi nulis abis itu ditaruh terus revisit lagi, itu juga kayaknya beberapa penulis melakukan hal yang sama ya. Iya biasanya. Baiknya emang gitu sih, kayak kita harus bisa merevisit ceritanya dengan sudut pandang yang lebih netral, karena apalagi kalau ceritanya mau kita suguhkan ke masyarakat gitu kan, maksudnya bukan untuk kita sendiri. Karena mungkin pas pertama nulis ada cukup banyak biasnya kali ya. Betul sekali. Bukan cuma yang soal emosional ya, misalnya kayak kita kepikiran pertama kayak anjir ide ini bagus banget nih, gue harus tulis gitu misalnya kayak gitu. Terus tulis kayak karena lagi berapi-api banget kayak ini the best banget nih, pasti story paling keren sedunia gitu. Terus pas tidur kita tinggal tidur terus besok baca lagi
ternyata kayak ternyata biasa aja ya, kayak nggak segitunya gitu. Kadang mungkin kita suka premis atau ide utamanya, tapi kayak jalannya jangan kayak gini deh gitu-gitu. Iya. Aku tapi mau nanya juga deh. Tadi kan aku soalnya penasaran juga sih. Karena aku kan ngasih preview sampai dia menelpon ibunya itu ya di Instagram ya. Aku tuh sebenarnya lagi mikir apakah ada orang-orang yang pas baca itu kayak kamu gitu, mungkin kayak kirainnya bakal kayak gimana gitu. Apalagi berhubungan dengan ibu ya. Collective thoughts of mother kan seseorang yang mengayomi gitu, seorang yang melindungi, seorang yang menyayangi anaknya gitu. Pas baca ternyata akhirnya kayak gitu, apakah ada kekecewaan, kaget atau gimana? Kayak perasaannya apa gitu? Kalau aku yang kurasain lebih ke kaget sih sebenarnya. Kecewa enggak, tapi mungkin ekspektasinya nggak dapet. Kan aku udah punya ekspektasi kira-kira kayaknya gini, karena yang tadi Kanana bilang sosoknya ibu gitu yang dikeluarin dan general thought-nya itu. Ya mungkin kalau dari aku itu sih, dan pas di belakangnya pun mungkin buat sebagian orang ngerasa ya kok gini gitu. Tapi kalau misalnya aku mikir-mikir lagi, ya memang kalau in real life ya shit kayak gini tuh happen gitu. Cuma aku nggak tahu apakah pembaca lain memikirkan what happen in real life-nya nyampe ke mereka atau enggak sih, itu yang aku nggak. Pas dia mulai teleponan ibunya, terus dia kayak ibunya mulai kayak mencerca dia gitu, apa perasaannya? Apakah kayak udah tahu gitu, oh ternyata dia nggak akrab sama ibunya gitu, tapi apakah masih berharap kayak ibunya nanti yang malah menyelamatkan dia atau gimana? Apa di situ udah mulai tahu, oh kayaknya bukan sesuai ekspektasi, bukan sesuai yang gue pikirkan di awal nih gitu? Iya, aku udah kagetnya pas di situ sih, pas ibunya, pas omongan nama ibunya itu ya. Dan lebih ke ke ekspresi anaknya juga sih. Maksudnya ya sebagai anak Asian kan ya kita sering juga ya dikatain gitu ya. Kamu mau bikin masalah aja sih gitu. Cuma ekspresi kitanya juga kan ngaruh ya, apakah kita take it. Maksudnya kan orang beda-beda ya, maksudnya kita ada yang santai aja gitu, atau ya ada yang nggak peduli affected atau banget. Ada yang terpengaruh banget sama kata-kata itu. Ya dari gambar Kanana kelihatan si main karakternya ini kena pas diomongin sama ibunya gitu. Iya. Memang di situ berarti gitu. Menarik. Iya sih. Terima kasih. Oke. Sama-sama Kak. Oke. Terus aku pengen juga nanya soal visualnya nih Kak. Ini sejujurnya aku tidak begitu paham soal visual, tapi karena ini tujuannya adalah untuk mengintip dapur produksi, jadi mau coba nanyain yang sempat kepikiran aja. Ini untuk komik ini tuh dominannya lebih kebanyak pakai warna biru ya? Biru ya, bener ya? Ya sorry ya kalau mungkin kalau buat Kanana atau lu yang melihat dunia ini ya sangat warna-warni ya, yang birunya biru navy blue, teal atau apalagi lah, ini mohon maaf ya, gue buat orang awam nyebutnya biru doang. Ini biru navy lah ya, biru tua gitu kan ya. Ya, ini kenapa dominannya lebih ke biru Kak dibanding ke berwarna atau ya pakai hitam putih aja sekalian gitu? Pertama nggak mau berwarna karena takut terlalu warna-warni. Sedangkan sedangkan temanya terlalu mungkin kurang cocok lah gitu kalau full color. Meskipun nggak tahu juga ya, mungkin ada yang bisa bikin full color tapi terlihat sorrow gitu, mungkin bisa juga sih. Nah terus nggak mau hitam putih karena aku pengen bikin ini tuh, kalau hitam itu kan mencekam banget ya, kayak maksudnya kematian itu hitam gitu. Tapi ini tuh aku pengen ngasih lihat juga bahwa dia tuh sudah memikirkan ini dengan tenang gitu. Jadi kayak mungkin ada gitu juga sih, kayak oke, gelap tapi nggak segelap itu kok gitu. Maksudnya kayak it's also have a calmness in it gitu, kayak udah ada pemikiran juga tentang ini yang matang gitu. Makanya warnanya bukan hitam gitu, bukan hitam yang kayak sangat mencekam gitu, tapi mungkin biru agak gelap. Nah aku beberapa kali juga ngelihat novel grafis luar gitu. Artisnya namanya Michael Cho. Dia selalu pakai bicolor gitu. Ada satu novel grafis dia judulnya Shoplifter. Jadi Shoplifter itu tentang satu cewek yang dia klepto gitu. Nah aku lupa lagi ceritanya apa. Pokoknya dia klepto terus ternyata ada hubungan dengan masa lalu dia juga atau gimana. Nah itu tuh dia bikinnya hitam putih sama warna pink gitu. Terus aku suka. Sejak baca itu aku selalu suka sih sama tone yang bicolor kayak gitu. Dan aku coba jadinya di komik ini.
gitu. Yang bicolor gitu aku seringnya lihatnya di ini sih, di komik horor biasanya hitam putih merah. Iya Gitu doang. sering betul. Tapi kalau di luar itu banyak banget sih novel grafis yang cuma pakai, jadi dia 3 warna ya, hitam putih dan 1 warna, karena sebenarnya perhitungan percetakan juga gitu, jadi nggak usah pakai full color. Jadi kan kalau kita cetak yang bukan digital, printing offset, hitung printingnya per warna kan. Jadi kalau misalnya warnanya banyak, itu tambah mahal gitu. Jadi biasanya kalau novel grafis di luar itu dia cuma 3 warna doang jadinya gitu. Jadi kalau misalnya kayak si Tomorrow I'm Going to End My Life ini juga, meskipun dia birunya banyak ya, maksudnya ada yang gelap, ada yang lebih muda, itu karena dia satu spektrum, jadi nggak usah nambah warna lagi gitu. Jadi hitungannya cuma pakai tinta hitam, putih, sama biru aja gitu. Jadi banyak yang kayak gitu kalau di luar. Nah aku pengen bikin efek kayak gitu, tapi sama aja sebenarnya di digital printing, jadi malah rugi karena hitungannya print warna tapi warnanya cuma Perwarna. 1. Persatuan warna itu kan yang konvensional dulu ya. Bukan konvensional sih, lebih ke cetak buku yang banyak. Oh. Jadi printing offset itu dia pakai mesin print yang gede banget. Itu dia masukin tintanya kayak berapa doang gitu. Kayak majalah-majalah zaman dulu gitu. Itu tuh ya sampai sekarang sih sebenarnya. Majalah, koran, buku-buku cetak yang di toko buku itu pasti pakai offset karena digital printing kan mahal. Nah kan sekali cetak 1.000 gitu. Nah itu pakai offset lebih murah gitu. Jadi makanya novel grafis di luar tuh biasanya mereka kayak cuma 3 warna itu biar murah, tapi nggak hitam putih banget gitu. Oke, ini mungkin aku coba lanjut lagi ya, tapi ini pertanyaannya lebih general sih. Karena aku pengen nggak cuma terkait komik Tomorrow I'm Going to End My Life, tapi pengen tahu juga kalau Kanana ini ngebuat komik step by step yang biasanya dilakuin gimana sih? Kayak mungkin tadi kan nulis dulu, atau misal apakah dari idea dulu terus dilakuin mind map sampai jadi premis terus ke script storyboard atau gimana Kak? Ada beda 2 sih. Jadi kalau klien, kan aku suka juga bikin komik pendek untuk klien ya di sosmed, di sosial media. Kalau yang terakhir sama Cisdi itu yang tentang diabetes, kalau itu ya relatif lebih gak usah cari ide lah ya, karena kan premis utamanya udah ada dari mereka gitu. Kayak kita mau bikin komik yang menyadarkan orang misalnya tentang bahayanya minuman pemanis dalam kemasan yang biasanya nggak disadari gitu kan. Terus itu sebenarnya juga mereka udah ngasih tahu sih, kayak itu kan dari kisah nyata ya kalau yang terakhir itu. Jadi ada anak dia kayak ketagihan minuman manis gitu, canduan gitu. Jadi kalau itu lebih gampang, meskipun sebenarnya dari skrip yang mereka kasih aku ubah lagi sih biar lebih enak ngalir dalam bentuk komiknya gimana gitu. Jadi biasa kalau dari mereka itu mereka kasih skrip, idenya juga udah dari mereka, terus aku langsung adaptasinya bentuk visual. Sebenarnya asik banget sih saat kita mulai nge-storyboard itu, karena itu playground, bener-bener playground kita sebagai penulis ya, maksudnya sebagai penulis dan komikus gitu. Kayak kita dapat satu cerita terus kita coba bikin dalam bentuk komik, dan visualnya itu menurut aku kayak bagian yang menyenangkan sekali gitu. Terus kita bikin storyboard, kalau di ACC ya bikin line art, habis itu bikin color, dan lalala selesai gitu. Tapi kalau misalnya komik yang pendek-pendek yang di Instagram itu biasanya memang ada pemantik idenya, entah pengalaman sendiri atau mendengar isu atau opini tertentu gitu yang bikin kita kayak, iya aku juga pengen beropini soal ini gitu. Gue pengen menggambar sesuatu yang kalau pendapat gue soal ini gimana sih gitu. Jadi biasanya ada pemantiknya dulu, antara sebuah isu atau apa, baru habis itu kita cari kayak idenya gitu, berhubungan dengan isu tersebut. Kayak pandangan gue tentang ini bagaimana ya, kayak apa yang pengen gue sampaikan nih kepada pembaca gue tentang isu tersebut gitu misalnya. Jadi dibikin dulu kayak ceritanya kira-kira gimana. Aku biasanya nulis dulu sih kalau itu, nulis dulu, habis itu baru dibikin storyboardnya gitu. Storyboard terus ya udah, habis itu produksi kan. Nah kalau misalnya cerita yang panjang yang kayak serial fiksi gitu, ya itu beda lagi prosesnya. Kayak kalau itu mungkin lebih beragam ya, ada yang kayak berangkatnya dari karakter, terus karakter ini pengen gue masukin cerita apa ya gitu, terus baru kita bikin ceritanya dari karakternya. Itu ada yang kayak gitu, aku juga pernah kayak gitu. Kayak Merah Putih Mas itu kan awalnya kayak gitu ya, kayak maksudnya karakter bawang merah bawang putih timun masnya udah ada dari tugas aku pas kuliah dulu, terus aku mau bikin ceritanya gitu kan. Jadi pertama gitu, tapi ini kan aku lagi proses remake Merah Putih Mas ya. Nah kalau proses yang lagi proses nih. ya lagi proses Asik, dapat bocoran. iya, aku kan lagi proses remake Merah Putih Mas. Nah kalau yang di proses remake ini aku malah coba dulu bikin, tapi ini agak kompleks sih sebenarnya, tapi intinya kalau ini aku coba bikin dulu kayak message-nya atau pesannya, habis itu
gimana nih bungkusnya dengan karakter-karakter ini dan cerita yang aku pengen bikin gitu. Itu sebenarnya Tahta juga kayak gitu yang sama Cosmic, karena udah ada ide utamanya adalah kayak kita pengen bikin komik politik remaja, jadi dicari dulu nih pesan di akhirnya apa sih yang mau disampaikan gitu tentang berhubungan dengan isu politik untuk remaja gitu. Habis itu baru disusun ceritanya mengarah untuk menyampaikan pesan tersebut gitu. Kalau aku kayak gitu ya, jadi maksudnya menurut aku itu lumayan penting. Jadi menentukannya tuh pertama dari apa ya, kalau orang bilangnya creator's message ya, aku lupa. Pokoknya intinya ada tema. Habis itu dari tema kan kita jadikan premis, tapi habis itu ada kayak message yang kita mau sampaikan berhubungan dengan tema tersebut gitu. Jadi misalnya pun temanya persahabatan, apa nih tapi yang mau kita omongin soal persahabatan gitu. Jangan persahabatan deh, misalnya temanya cinta nih. Kan temanya cinta tapi message kita bisa beda-beda. Misalnya kita mau cinta itu berarti mengorbankan segalanya. Atau ada yang message-nya adalah cinta itu datang karena terbiasa. Nah itu kan ceritanya bakal beda banget kan. Yang satu mungkin kayak sangat dramatis gitu, tapi ada yang satu mungkin lebih ke kayak keseharian, subtle emotion gitu-gitu. Berarti sebenarnya berangkatnya bisa dari banyak hal ya, maksudnya kayak yang Merah Putih Emas yang awal Ya, kan dari berangkatnya karakter dari dulu, karakter iya. ya. Kalau yang sekarang dan beberapa komik itu ada juga yang dari message-nya Dari message-nya berangkatnya. dulu, iya. Kalau mau, ini aku mungkin agak sotoy juga sih, cuma sebenarnya kalau mau standar penulisan yang teknik gitu sebenarnya baiknya mulai dari message dulu sih. Jadi kayak, kan cerita itu berarti karakter akan mengalami perubahan di dalamnya kan. Nah kita pengen karakternya tuh berubah dari apa menjadi apa gitu. Nah itu sebenarnya kalau secara teknik penulisan sih kayak gitu ya bagusnya kayak. Jadi kita menentukan di awal gitu kayak message-nya apa, karakternya berubah dari apa menjadi apa gitu. Sejujurnya aku juga lebih suka komik yang ngasih pesan ya dari kreatornya. Maksudnya bukan nggak selalu pesan moral, tapi aku tuh kadang suka nyari ini komikusnya mau ngasih tahu apa sih lewat karyanya dia gitu. Ya aku juga cenderung orang yang selalu mencari kayak gitu sih. Kalau aku membaca sesuatu tuh aku cenderung mencari kayak apa ya, maksudnya apa yang ingin disampaikan gitu sama kreatornya gitu. Cuma aku bertemu dengan beberapa komikus juga yang approach dari awalnya nggak kayak gitu. Jadi kayak mungkin emang beda-beda. Kayak Brian Arfiandi itu dia kayak luwes banget sih approach buat bikin story-nya. Kayak mungkin salah satunya yang sekarang lagi tayang tuh yang Hati Namo itu mungkin ya itu kan kayak pas aku dulu ngomongin sih kayak lumayan abstrak gitu kan sebenarnya sih, meskipun mungkin ada pesannya juga ya, cuma disampaikannya dengan cukup abstrak. Nah itu aku kayak sebenarnya nggak beda gitulah, beda approach-nya. Jadi sebenarnya penulis juga punya approach yang beda-beda. Cuma kayak apa ya, kalau kamu beginner dan mau coba mulai bikin cerita, mungkin itu kayak satu kompas yang mudah lah ya, maksudnya mau berangkat dari apa yang mau kamu sampaikan gitu. Aku lupa kata-katanya apa sih. Yang pertama untuk berkarya ikutin aturannya dulu, kalau udah tahu aturannya baru freestyle. Iya betul. Iya, oke. Nah mungkin ini sudah beranjak ke pertanyaan terakhir nih Kak. Sebenarnya pertanyaannya baru kepikiran tadi sih, pengen nanya dan terkait komik secara general gitu. Pengen nanya pendapat Kak Nana soal komik Indonesia 5 tahun terakhir tuh kayak gimana sih? Apakah ada perkembangan gitu, atau ya gitu-gitu aja, atau justru malah kok kayaknya malah mundur ya? Kayak debat capres berasa ditanya. Debat capres. Ini bentar Kak, aku kayaknya disclaimer dulu nih. Ini gue bilang kayak gini bukan karena deket-deket pemilu ya. gue bilang 5 tahun. 5 tahun lagi. Pas banget. Gue bilang 5 tahun kayak soalnya bukan dia 5 tahun tuh sebenarnya biar kerasa aja perubahannya gitu ya, bukan. Soalnya kalau setahun kan mungkin kerasanya terlalu deket ya. Terus juga kalau mungkin bilang 3 tahun, soalnya 3 tahun ke belakang tuh pandemi gitu, pasti kepentoknya ke pandemi 2020 2021. Nah makanya aku bilang 5 tahun biar ada spare waktu yang rada panjang aja gitu. Ya mungkin boleh diberikan pendapatnya Kak. Jadi menurut Kakak apakah ada perkembangan di terakhir ini? Kalau aku ngerasanya saat ini ya, jujur aku juga nggak aku bukan orang yang bisa memetakan jauh ke depan gitu, bahkan untuk pribadi gitu, kayak paling goalnya kayak setahun gitu. Cuma yang sekarang terlihat kan ada gelora lagi di komikus indie sama di terbit independen, komunitas sama event ya. Jadi kayak mungkin itulah yang akan menjadi rumah komik
untuk saat-saat ini, dan mungkin kemarin menurut aku sempat mati juga karena nggak ada event kan pas pandemi gitu. Tapi ternyata begitu udah selesai dan on roll banget gitu, langsung banyak banget event. Jadi mungkin itu yang akan menjadi rumah untuk komik Indonesia selama untuk saat-saat ini. Mungkin sampai setahun ke depan masih kayak gitulah ya. Dan untuk industri itu sebenarnya agak sulit ya, maksudnya kalau menurut aku kayak ada beberapa usaha yang udah lalu-lalu tuh untuk selalu mengindustrikan komik Indonesia yang akhirnya nggak terlalu bisa berjalan gitu, karena pertama menurut aku in the first place konsumen komik Indonesia mungkin belum sebanyak itu untuk menjadikan ini sebuah industri besar gitu. Maksudnya gimana ya, ada supply ada demand gitu. Kalau komik Indonesia aku merasa supply-nya cukup banyak tapi demand-nya lebih sedikit lagi gitu. Secara ekonomi ya, maksudnya orang yang beneran bersedia beli, bukan cuma baca ya, maksudnya beneran bersedia beli, mengoleksi, membangun sebuah komunitas menjadi sebuah ekosistem, itu tuh yang beneran serius gitu lah. Yang jujur kalau webtoon kan gratis ya, kayak everybody can access it, kayak mungkin itu juga, meskipun ada juga beberapa yang udah mulai mau merogoh kantong gitu untuk beli koin dan sebagainya, tapi kan kita bisa bilang berapa persen lah, pasti paling berapa persen sih itu, karena sekarang aja kan katanya Line Webtoon lagi banyak ngapak-ngapakin title juga ya. Dan kemarin ada report juga bahwa Line Webtoon tuh sebenarnya belum untung sama sekali sejak tahun berapa gitu, jadi dia kayak always burning money gitu. So kayaknya di Indonesia ya setidaknya arahnya tuh agak sulit gitu lah, maksudnya untuk beberapa penerbit besar gitu, kecuali yang punya backingan usaha lain gitu. Aku ngerasa kayak gitu. Nah aku malah melihat gelorannya di itu, event, komunitas, terus kayak independent publishing gitu, karena emang jadinya harus lebih bergerilya sih, kayak harus punya branding di online juga gitu supaya offline-nya juga ada yang beli. Tapi aku udah mendengar 2 kasus yang sangat menjanjikan secara profitable, secara ekonomi gitu, dan itu melalui event gitu. Yang pertama yang Orange to Apple-nya Benny Shoga itu katanya kayak sold out banget di Komifuro kemarin, kayak wow itu, dan itu emang well made banget sih. Tapi nah itu gerilyanya ya, jadi kayak lu harus membuat presence dulu di online yang bener, yang bagus, dan orang percaya jadinya sama apa yang dia beli gitu kan. Terus yang kedua, event yang aku dengar juga itu tuh yang Shortbox Comic Fair, itu dia luar negeri sih. Cuma ada satu komikus Indonesia yang rutin ikut 2 tahun belakangan, itu Azam Raharjo yang komikus horor. Oh iya. Yang dulu bikin Tiap Oktober ya? Yang tiap Oktober dia ikutan. Iya, dia tiap Oktober ikut. Terus dulu kan dia bikin radio Algeria itu kan, dan dia juga bilang itu lumayan profit gitu. Jadi mungkin emang baliknya rumahnya akan di sana kalau menurut aku, dan nggak apa ya, buat aku sih nggak terlalu masalah juga ya. Tapi emang mungkin emang belum bisa menjadi kayak karir seperti di luar negeri gitu, dengan industri yang lebih kuat, industri yang lebih dalam gitu. Tapi untuk saat ini menurut aku rumahnya ada di situ, itu juga udah cocok gitu, karena judul-judul yang dihasilkan tuh mungkin bisa jadi lebih idealis dan dibuat dengan well made gitu, daripada yang kayak kapitalis yang kayak ngoyo gitu sih. Kayak gitu. Aku romantisasinya seperti itu sih, kayak gitu. Tapi kita kan nggak tahu juga ya ke depannya gimana. Ya realistis lah ya, maksudnya tidak membagus-baguskan industri yang memang bisa dibilang belum menjanjikan gitu, tapi tetap ada jalan lain lah ya, maksudnya tetap ada jalur kayak indie, event lah. Ya mungkin aku lihat juga hebatnya komikus-komikus sekarang, karena jalurnya banyak yang ngambil jalur indie, mereka jadi kayak apa ya, jadi komikus yang harus paket lengkap gitu. Maksudnya dia nggak cuma ngurusin bikin komik, yang ngurusin produksi juga, marketing juga, ya sales juga. Kayaknya semua harus bisa gitu. Tapi ya mungkin itulah sekarang yang bisa dilakukan sekarang kali ya. Oh, tapi aku disclaimer-nya ini untuk judul-judul original ya. Maksudnya karena kalau outsource, komik outsource itu kayaknya lumayan lagi naik sih. Kayak banyak yang nerima order dari luar gitu kan. Dari luar terutama. Jadi kalau itu sebenarnya lagi oke. Dan kalau misalnya mau kerja komik untuk monthly fee gitu, mungkin sebenarnya ada jalan seperti itu juga. Cuma ini tadi omongannya untuk orang-orang yang mau bikin komik dengan judul sendiri gitu, dengan titel-titel original gitu. Ya, mungkin terima kasih banyak kan anak sudah menemani saya cukup lama nih. Iya. Terima kasih banyak atas kesempatannya udah mau berbagi ke kita, dan mohon maaf juga kalau ada, bukan kalau ada, ini pasti gue ada salahnya sih. Aku mohon maaf banget atas kesalahanku dalam proses pembuatan podcast ini. Dan mungkin ada info lain yang mau disampaikan kan Nana? Mungkin ada tanggal pasti untuk PO batch kedua atau
mungkin karya yang lain yang mau disampaikan? Belum ada lagi. Aduh, belum ada. Tapi ditunggu aja di Instagram aku @gambarnana. Harusnya Januari bisa segera sih aku infokan kapan PO-nya dibuka gitu. Oke, ya. Jadi gitu ya, kalau lo belum punya komik Tomorrow I'm Going to End My Life, siap-siap aja untuk di PO di bulan Januari 2024 nanti. Link-link terkaitnya bakalan gue taruh juga di deskripsi. Dan jangan lupa dukung terus perkomikan Indonesia, bukan hanya karena nasionalitas, tapi juga karena kualitas. Sampai ketemu Mantap. lagi di episode berikutnya. Dadah. Thank you ya. Oke, side notes. Untuk side notes kali ini, gue pakai buat ngomongin podcast Komik Indo aja, boleh ya? Ya, jadi kayak yang gue bilang tadi, episode ini bakalan jadi episode penutup podcast Komik Indo di season 2 tahun 2023. Jadi podcast Komik Indo kemungkinan bakalan break dulu, dan mungkin baru bakalan balik lagi kisaran Februari atau Maret lah. Sambil gue juga nyiapin materi sama konsep buat season selanjutnya. Nah, makanya gue kali ini mau minta tolong sih ke lu buat ngasih masukan ke gue. Untuk 2 tipe konten yang gue bikin di episode ini tuh oke gak sih? Kayak apakah yang audio drama tadi tuh cocok atau enggak di podcast gue? Terus juga gimana yang sesi interviewnya? Pertanyaannya terlalu biasa atau kurang gak? Sama durasinya kelamaan gak sih? Atau ya mungkin kalau lu berpendapat kayak lu Mamalia gak usah aneh-aneh, sosokan bikin konten lain, bikin review komik kayak biasa aja udah. Ya gak apa-apa juga. Ya apapun masukan yang ada, gue bakalan berterima kasih sih kalau lu mau berbaik hati ngasih tahu gue. Ngasih taunya bebas lah, mau di mana juga, di polling Spotify boleh, di komen noise boleh, di voice message atau di IG juga boleh, terserah lah. Oh iya, kalau lu mau ngasih rekomendasi komik Indonesia yang menurut lu perlu gue bahas juga chat aja di IG. Kemarin gue iseng bikin story webtoon, ternyata ada beberapa yang balas dan ngasih rekomendasi komik menarik juga. Dan kemungkinan bakalan gue bahas di season depan. Kalau lu mau ngasih rekomendasi juga sangat dipersilahkan. Mau digital, fisik, bebas. Gue nerima segala rekomendasi komik lokal. Oh iya, sama satu lagi. Podcast ini tuh hostingnya baru pindah. Dan gue lagi mau nyoba fitur ads-nya. Nah, tapi gue gak tahu nih, ganggu atau enggak ads-nya. Ntar kalau ternyata ganggu, kasih tahu gue aja ya. Ntar gue cabut sekalian lah. Soalnya masih belum ada opsi juga buat ngontrol ads apa yang bakalan masuk gitu loh. Takutnya ya kan, jangan-jangan siapa tahu. Terus juga terakhir selalu sih, gue mau bilang makasih ke lu soalnya masih mau dengerin gue sampai detik ini. Sekalipun mungkin gue masih banyak kurangnya yang harus diperbaikin. Semoga kita bisa ketemu ke depannya di kesempatan yang lebih baik dan menjadi orang yang lebih baik juga. Peace. Gue undur diri dulu ya. Dadah.